Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar. Kalam-kalam singkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi syarat dengan makna dan pelajaran yang kita ambil dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuki halaman ke-241, poin ke-75. Di antara sebab-sebab datangnya pertolongan dan bantuan Allah kepada kita. Di sini pengarang membawakan satu hadis yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Mus'ab ibni Sa'din radhiyallahu anhu. Baik, kita baca. An Mus'ab ibni Sa'din radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'aifikum. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Mus'ab ibn Sa'ad, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan adanya orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Hadis ini mengandung faedah bahwa tidak pantas bagi seorang mukmin yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merendahkan dan meremehkan orang-orang lemah, baik dalam perkara jihad atau yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang lain ada kisah seperti ini. Jadi ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, salah seorang sahabat yang dikenal keberaniannya dalam jihad dan tangguh dalam bertempur. Di satu sisi dia juga kaya raya dan sederet keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Namun satu hari, Sa'ad ini mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya, karena Sa'ad ini merasa lebih utama dibandingkan sahabat yang lainnya. Oleh karena itu, beliau juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang lebih banyak dibandingkan sahabat yang lainnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Sa'ad agar jangan melupakan peran orang-orang lemah dari kalangan kaum muslimin, meskipun mereka tidak terlihat kontribusinya secara nyata.
Bisa jadi pertolongan Allah yang turun dalam peperangan atau yang lainnya itu disebabkan doa-doa orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan juga keikhlasan mereka. Maka dijelaskan di dalam hadis Mus'ab bin Sa'ad ini, dia mengatakan bahwa ra'a Sa'd radhiyallahu anna lahu fadlan ala man duna. Jadi satu hari Sa'ad ini pernah menganggap dirinya jauh lebih memiliki keutamaan dibandingkan sebagian sahabat yang lainnya. Maka Nabi SAW ingatkan dengan sabdanya, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Ingat, kalian diberikan kemenangan dan kalian diberikan rizki itu juga tidak lepas daripada orang-orang lemah di antara kalian. Maksudnya dengan doa-doa mereka, dengan solat-solat mereka, dengan zikir-zikir mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Makhul, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan di hadapan Rasul seperti ini, ya Rasulullah, ara'aita rajulan yakunu hamiyatal qaumi wa yadfa'u an ashabi, ayakunu lahu nasibun ka nasibi ghairi. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang seseorang yang menjadi pelindung kaumnya? Dia berjuang membela para sahabatnya, bukankah bagiannya tidak sama dengan bagian yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Sa'ad, wa hal turzakuna wa tungsaruna illa bidu'aifikum. Sungguh celaka wahai Sa'ad, bukankah kalian mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah itu tidak lain karena disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sarah Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan ketika memberikan catatan kepada riwayat ini, bukankah kalian mendapatkan pertolongan dan rizki kecuali karena ada orang lemah di antara kalian? Kata beliau, maksudnya anna ibadatadz du'afa wa du'aahum ashaddu ikhlasan wa aktsara khusyu'an li khala'i qulubihim min at-ta'alluq bi zuhrufid dunya wa zinatiha wa safa dhamairihim mimma yaqta'uhum 'anillah faja'alu himamahum wahidan fazakat a'maluhum wa ujiba du'a'uhum. Kata Imam Ibnul Battal, beliau mengatakan, ibadah dan doa orang-orang yang lemah itu jauh lebih ikhlas dan jauh lebih khusyuk, karena hati mereka lebih bersih dari ketergantungan terhadap keindahan dunia dan perhiasannya. Demikian juga angan-angan mereka lebih terhindar dari hal-hal yang memutuskan hubungan mereka langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tekad mereka satu, fokus dalam ibadah, dan hati mereka suci sehingga doa mereka dikabulkan. Dari perkataan Imam Ibnul Battal di sini, kita tahu bahwa bersyukurlah kalau seandainya di sekitar kita ini ada orang susah. Bersyukurlah kalau di sekitar kita ini masih ada orang lemah, masih ada orang miskin, masih ada orang-orang yang fakir, kesusahan, dan begitu seterusnya. Bukan malah kemudian mengusir mereka, kemudian atau kita menghindar dari mereka. Ingat bahwa rizki yang turun kepada kita juga tidak lepas dari mereka. Ingat bahwa pertolongan Allah yang sampai kepada kita juga itu disebabkan karena doa-doa mereka. Makanya Al-Muhallab beliau mengatakan, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza Sa'din ala tawadhu'i wa nafi zahwi
ala ghairihi wa tarki ihtiqaril muslim fi kulli hal. Teguran Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas maksudnya adalah Nabi menganjurkan kepada Sa'ad untuk bersikap rendah diri dan tidak takabur terhadap orang lain, dan juga tidak meremehkan muslim dalam setiap keadaan kepada muslim yang lainnya, walaupun itu di bawahnya. Lihat bagaimana keindahan Islam. Islam mengajarkan kepada kita agar saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling membantu satu dengan yang lainnya, apalagi mereka orang-orang yang jauh di bawah kita. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang anjuran kita sayang dengan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan rizki manusia, ada si kaya, ada si miskin. Ada yang berpangkat, memiliki kedudukan, kepemimpinan, ada juga yang menjadi bawahan. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang sedih. Itu sudah takdir kauni yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-hambanya supaya kehidupan manusia itu berjalan. Sebab kalau seandainya semua manusia kaya, tatanan kehidupan manusia tidak akan berjalan. Atau seandainya semua manusia miskin, tatanan kehidupan manusia pun tidak akan berjalan. Tapi dengan adanya si kaya dan si miskin, si pejabat dan bawahan, bos dan juga bawahan, maka terciptalah kehidupan manusia sehingga satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Akhirnya saling dibantu. Kalau tidak ada orang miskin, macam mana orang kaya cari pembantu? Susahlah dia hidupnya, akhirnya nyuci sendiri, ngepel sendiri, masak sendiri, dilakukan oleh sendiri. Tapi dengan adanya orang-orang yang susah, yang mau bekerja kepada dia, maka dia pun tenang hidupnya. Bisa tidur dengan nyenyak, makan dengan enak, minum dengan enak, jalan ke sana kemari tidak ada beban, dan begitu seterusnya. Begitu juga orang miskin beruntung karena ada orang kaya. Sebab karena mereka dia bisa mendapatkan imbalan untuk dimakan dia dan keluarganya. Jadi sebenarnya saling membutuhkan. Tidak bisa si kaya menganggap bahwa si miskin itu rendah. Kemudian akhirnya berbangga diri, menyombongkan diri, menolak pinggang sampai ke dada karena kesombongannya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sirah Nabawi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul itu memiliki perhatian yang luar biasa kepada orang-orang yang lemah. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus memberikan pahala kepada siapapun yang memberikan perhatian baik kepada orang-orang lemah. Seperti Rasul mengatakan, as-sa'i 'alal al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang menolong, membantu kehidupan janda-janda tua dan juga orang-orang miskin, itu sekedudukan dengan para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Abu Ya'la dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW mengatakan, ana awal man yaftahu babal jannah, sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Fa'idha imra'atun tubadiruni. Tiba-tiba ketika aku mau masuk ke dalam sorga, ada seorang ibu-ibu tiba-tiba kemudian hendak mendahuluiku untuk masuk sorga. Maka Rasul menyetopnya.
dan mengatakan, man anti, siapa kamu? Maka ibu-ibu itu mengatakan, ana imra'atun ta'ayyamtu ala aitamin li. Karena saya memiliki banyak anak yatim dan saya ibu bagi anak-anak yatim itu. Lihat bagaimana ketika ibu ini memperhatikan orang-orang lemah, anak-anak yatim dirawatnya, anak-anak yatim diasuhnya, diberikan tempat makanan dan pendidikan. Ketika Nabi SAW hendak masuk surga, rupanya dia hampir menyusulnya. Karena kebaikan dia selama di dunia memperhatikan orang-orang lemah. Makanya Nabi SAW terkadang kehilangan beberapa para sahabat yang notabene mereka miskin. Jadi oleh Nabi SAW ditanya-tanya, kemana si fulan, kemana si alan? Karena perhatian Rasul kepada mereka, para orang-orang miskin dan lemah itu. Bahkan terkadang Nabi SAW apabila mendapatkan hadiah dari orang, maka terkadang hadiah yang diberi orang kepada Rasul itu dibagikan kepada para fuqara wal masakin. Begitulah akhlak Nabi SAW. Karena bagaimanapun orang-orang lemah dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim dan yang semacamnya, itu tanggung jawab kita yang memiliki kemampuan. Kalau seandainya mereka sakit, siapa yang bertanggung jawab? Maka dokter-dokter kaya yang bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Jika mereka jahil, mereka bodoh, maka yang bertanggung jawab adalah orang-orang kaya yang memiliki ilmu pengetahuan untuk mengajarkan mereka. Jika mereka terpuruk ekonominya, susah untuk makan sehari-harinya, siapa yang bertanggung jawab? Mereka orang-orang yang memiliki kekayaan usaha. Mereka harus membantunya. Dan jika mereka orang-orang yang terzalimi, tersakiti, siapa yang bertanggung jawab? Ya pemerintah. Yang memiliki hukum untuk membantu orang-orang miskin itu mencari keadilan. Dan apabila mereka, orang-orang fakir miskin ini, mungkin kesusahan, stres dan yang semacamnya, maka itu tanggung jawab orang-orang kaya yang memiliki karakter untuk menghibur mereka. Harusnya seperti itu tanggung jawab terhadap orang-orang lemah itu. Fudail ibn Iyad mengatakan, man arada izzal akhirati falyakun majlisuhu ma'al masakin. Kata Fudail ibn Iyad, barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di akhirat, maka di dunia penuhi majlisnya dengan orang-orang miskin. Siapapun yang memenuhi majlisnya dengan orang-orang miskin, kata Fudail ibn Iyad, maka dia akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Bahkan dikatakan Wahab ibn Munabbih, ittakhidul yad indal masakin, fa inna lahum yawmal qiyamati daulatan. Ambillah tangan-tangan orang-orang miskin itu, di dunia sayangi mereka, karena nanti pada hari kiamat mereka memiliki kekuasaan. Karena orang-orang miskin ini sering dizalimi dan tidak pernah mendapatkan keadilan di dunia, maka di akhirat mereka yang akan mencari keadilan dan pasti dapat keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hari Herakli pernah berdialog dengan Abi Sufyan. Herakli ini penguasa Romawi. Berdialog dengan Abi Sufyan, seorang sahabat Nabi sebelum Islam. Jadi ketika Herakli ini bertanya soal kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang mengikuti nabimu itu orang-orang lemah ataukah orang-orang kaya? Maka Abi Sufyan mengatakan mereka orang-orang lemah. Mereka adalah orang-orang lemah. Maka kata Herakli, sungguh dia seorang nabi, ikuti dia, karena rata-rata pengikut para nabi adalah orang-orang yang lemah. Ini pengakuan Raja Romawi Herakli kepada Abi Sufyan. Ya. Intinya bahwa menyayangi anak-anak yatim, menyayangi orang-orang miskin, menyayangi orang-orang fakir, menyayangi orang-orang yang susah, itu kewajiban kita, supaya kita mendapatkan pertolongan dan supaya kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya para ulama seperti dikatakan Aun ibn Abdullah, dia mengatakan sahibtul aghniya, kawanku banyak orang kaya. Falam yakun ahadun atwalu amma minni. Tetapi aku lihat di mataku mereka tidak ada apa-apanya. Fa in ra'aitu rajulan ahsan thiyaban minni wa atyab rihan minni. Ammamani dzalika fa sahibtul fuqara fastarah. Kalau aku melihat ada orang yang jauh lebih indah pakaiannya dibandingkan aku, lebih harum badannya dibandingkan badanku, maka untuk menenangkan diriku aku datang kepada fuqara wal masakin sehingga aku tenang dengan mereka. Begitulah kalau kita ingin tenang hidupnya, Bu. Terkadang kan begini, Bu, kalau ibu memiliki kawan para pejabat, istri-istri pejabat, istri-istri orang-orang kaya, bawaannya kan demam terus kan, Bu, ya. Mungkin istri pejabat itu pakai gelang, pengen gelang. Mungkin istri orang kaya punya tas branded, pengen tas branded. Mungkin orang-orang yang punya uang itu mukanya glowing, pengen glowing, tapi Bu tak ada duit. Kan pening jadinya kan, Bu? Ya. Maka kata para ulama, seperti yang dikatakan oleh Aun ibn Abdullah ini, supaya kita tenang, berkawalah dengan sekali-kali dengan orang kaya, sekali-kali dengan orang miskin. Sebab kalau melihat orang miskin, mungkin ibu merasa aku lebih harum dibandingkan dia. Aku lebih punya pakaian bermerek dibandingkan dia. Aku masih punya rumah lebih bagus dibandingkan dia. Dan begitu seterusnya. Maka ibu akan tenang. Tapi kalau kita melihat ke atas dan tidak pernah melihat ke bawah, maka ibu akan stres, sedih selamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang di sekitar rumahnya itu masih ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang bisa ditolongnya. Demi Allah, Bu. Sebenarnya yang berhajat kepada orang-orang lemah itu bukan si kaya berhajat kepada si miskin. Bukan si kaya atau si miskin sangat membutuhkan si kaya, tidak. Malah sebenarnya sebaliknya. Karena tidaklah orang kaya menjadi kaya, tidaklah orang kaya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga karena berkat orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak sadar saja itu. Tapi anehnya kadang-kadang orang-orang yang seperti ini kejam dan mengusir orang-orang miskin di sekitarnya, bukan ditolong. Padahal itu sumber kerizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Sebagaimana hadis ini, hal tungsaruna wa turzakuna illa bidu'aifikum. Bukankah disebabkan orang-orang lemah di antara kalian ditolong dan kalian diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa, Bu, rata-rata orang-orang miskin ini, kalau cerita akhirat, maka mereka adalah orang yang paling banyak masuk surga. Jadi orang miskin itu kalau cerita akhirat, mereka adalah orang yang paling banyak masuk surga. Kenapa? Karena pertanyaannya tidak sulit orang miskin itu. Tapi orang kaya itu pertanyaannya sulit, apalagi berkenaan dengan kekayaannya. Pasti dia akan ditanya dari mana dan kemana. Dari mana kau dapatkan harta, kemana kau belanjakan. Tapi si miskin ini mau ditanya dari mana dia nggak ada, mau dibelanjakan juga nggak ada. Lalu apa yang mau dijawab? Makanya orang-orang miskin ini lebih mudah masuk sorga. Bahkan kebanyakan penduduk sorga adalah orang-orang miskin dibandingkan orang-orang kaya. Karena orang kaya masuk sorga, sekalipun masuk sorga, mereka tertahan setengah hari. Maksudnya, setengah hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, ibarat 500 tahun. Jadi ingat, bahwa mereka orang-orang susah itu adalah orang-orang yang kebanyakan penduduk sorga. Baik itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kita perhatikan bukunya, Bu. Kita baca. Ibu perhatikan bukunya, kita baca. Hadis ini mengandung faedah bahwa tidak pantas bagi orang-orang yang kuat dan memiliki kemampuan untuk meremehkan orang-orang lemah.
baik dalam perkara jihad, menolong orang lain maupun dalam perkara-perkara rizki dan ketidakmampuan mereka dalam mencarinya. Lah Rasulullah menjelaskan bahwasannya kemenangan atas musuh, kemudahan dalam mencari rizki bisa jadi karena keberadaan orang-orang lemah di sekitar kita. Karena tahajud, doa, permohonan pertolongan, dan permohonan rezeki yang mereka panjatkan kepada Allah sehingga orang-orang di sekitarnya mendapatkan berkah dari doa orang-orang yang susah itu. Kemudian kata beliau, hal itu terjadi karena sebab yang bisa menyampaikan kepada tujuan di atas di antaranya pertama adalah sebab yang dapat disaksikan, yaitu kekuatan dalam bentuk keberanian ucapan dan perbuatan dan kekayaan dan kemampuan mencari rizki. Jenis inilah yang sering terlintas di hati manusia. Mereka selalu mengaitkan datangnya pertolongan dengan dan juga rizki dengan perkara-perkara tersebut. Kondisi ini pula yang menimpa mayoritas masyarakat jahiliyah, sehingga mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Demikian pula menimpa selain mereka, sehingga mereka pun berkeluh kesah terhadap kepala-kepala rumah tangga mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan hilangnya kekuatan. Semua ini menunjukkan pendeknya cara berfikir, lemahnya iman, sedikitnya keyakinan terhadap janji Allah, dan kecukupan darinya, dan tidak memandang suatu yang dihadapinya sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya di sini, pengarang ingin mengatakan, umumnya manusia berprasangka bahwa kalau dia ditolong, kalau dia diberikan rizki itu karena dia memiliki kemampuan, memiliki skill, bukan disebabkan karena doa-doanya orang fakir dan miskin. Ini berpemikiran sempit sekali. Ya, karena bagaimanapun orang-orang miskin berdasarkan hadis ini sangat berperan dalam memberikan kontribusi pertolongan dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kedua adalah sebab yang tidak tampak, yaitu kekuatan tawakal kepada Allah dan mencapai sesuatu yang diinginkan, baik terkait dengan urusan agama maupun dunia, kesempurnaannya sikap yakinnya terhadapnya, kekuatan menuju kepadanya dan memohon darinya. Hal ini sangat besar kemungkinan muncul dari kalangan orang-orang yang lemah. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk jangan meninggalkan orang-orang lemah. Saat dia berdakwah di hadapan orang-orang Quraisy itu merasa karena mereka kaya dan mengatakan, ya Muhammad, kalau ingin kami mengikuti agamamu, buang orang-orang miskin itu. Budak-budak itu buang, katanya. Jangan jadikan pengikutmu, biar kami aja pengikut. Maka Allah tegur dan mengatakan, jangan tinggalkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang berzikir siang dan malam. Mereka orang-orang yang berzikir pagi dan petang, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata pengarang di sini, berapa banyak orang-orang yang rizkinya sedikit, namun ketika keluarganya bertambah banyak, Allah perluas rizkinya dari arah dan sebab yang telah Allah tentukan. Janji Allah yang tidak akan dilanggar, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan apapun yang kalian infakkan, niscaya Allah akan menggantinya, dialah sebaik-baik pemberi rizki. Doa para malaikat setiap pagi hari, Allahumma a'ti mumfikon khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang-orang yang kikir. Lah rizki bagi orang-orang miskin telah disampaikan kepada orang yang menanggung mereka, sehingga rizki tersebut akan mereka terima melalui orang tersebut. Tangan orang yang memberi lebih utama dibandingkan tangan yang meminta. Pertolongan Allah tidak akan datang sesuai dengan kadar kesulitan, dan bahwasanya keberkahan itu diturunkan kepada sesuatu yang ditunjukkan untuk mengharapkan wajah Allah dan pahala di sisinya. Oleh karena itu, kita katakan keikhlasan seorang hamba kepada Allah, pendekatan diri kepadanya dengan hati, lisan, dan tangan. Setiap dia berinfak, dia menuju kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Segala sesuatu yang ditunjukkannya, maka hal tersebut akan diberkahi dan
begitu seterusnya. Intinya bahwa pengarang ingin mengatakan, dengan kita orang-orang yang memiliki kemampuan walaupun tidak banyak, kemudian kita bantu sedikit apa yang kita miliki kepada orang-orang yang lemah jauh di bawah kita, di kalangan fuqara wal masakin wal aitam dan yang lainnya, maka itu bisa menjadi sumber rizki terbesar dari arah yang tidak disangka-sangka yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya betapa banyak orang-orang yang mengatakan, semenjak rumah saya ada anak yatim, hidup saya berkah. Semenjak saya mengadopsi orang miskin, hidup saya bahagia. Itu banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena bagaimanapun, rizki yang Allah turunkan juga tidak lepas daripada orang-orang susah. Termasuk juga pertolongan. Makanya kenapa Nabi SAW melibatkan orang-orang susah dalam jihad. Orang-orang lemah dalam jihad. Karena juga doa-doa mereka, pertolongan Allah turunkan dalam peperangan itu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan, saya lupa kisah tentang, kalau nggak salah, kisah seseorang yang ma'ruf dalam jajaran tabi'in, saya lupa kisahnya. Intinya kisah ini ada seorang yang biasa berperang, tapi kalau di malam hari dihabiskan untuk tahajud. Maka komandannya mengatakan, sungguh aku suka dengan orang yang tahajud tengah malam dibandingkan 1000 pasukan. Karena sesungguhnya sebab sholatnya orang itu jauh lebih berpengaruh kepada kemenangan dibandingkan kekuatan fisik 1000 pasukan. Kenapa? Karena kemenangan itu bukan cerita kuantitas, tapi kemenangan itu cerita takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka sayangilah orang-orang yang jauh di bawah kita, yang lemah di bawah kita. Jangan sampai kemudian kita menyakiti mereka. Karena Rasul mengatakan sebab rizki dan pertolongan, sebenarnya salah satunya sebabnya karena adanya orang-orang susah di sekitar kita. Jangan usir mereka, bantu mereka. Karena umpamanya contoh nih, ini ada perumahan elit. Di Batam ada perumahan elit. Kemudian di pagar. Rupanya di balik pagar itu perumahan ruli. Orang-orang yang tinggal di rumah liar gitu ya, di ruli. Kadang-kadang orang-orang yang sok merasa kaya itu, mereka menyombongkan dirinya karena merasa dia berada di rumah gedong. Sementara sebelah pagar itu orang-orang yang terkadang mungkin rumahnya dari seng atau dari apa, boro-boro mau membantu mereka. Kalau seandainya setiap orang kaya membangunkan rumah yang layak itu bisa, tidak, malah meremehkannya. Malah kalau bisa digusur saja, dipindah tah kemana, jangan dekat-dekat itu, sampah masyarakat, rakyat jelata dan begitu seterusnya. Jadi tidak pantas yang seperti ini, karena bagaimanapun orang-orang kaya yang memiliki kekuatan finansial, kekayaan yang luar biasa itu juga tidak lepas daripada orang-orang fakir di sekitarnya. Jangan remehkan mereka karena bisa menghalangi pertolongan dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini di antara keterangan yang disebutkan oleh para ulama tentang poin menyayangi orang-orang lemah, karena itu sebab datangnya rizki dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buat pertanyaan. Kalau enggak kita tutup. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.